Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan pendengar. Senang sekali saya Muhammad Fajri Sidik bisa kembali hadir menemani ruang dengar kalian di podcast Menata Hati. Semoga hari kalian berjalan dengan baik, visi kalian sehat, dan yang tidak kalah penting, hati serta pikiran kalian juga dalam kondisi yang prima. Rekan pendengar, pernah gak sih kalian berada di suatu titik di mana rasanya energi kalian tuh habis banget? Bukan lelah fisik karena setelah berolahraga atau bekerja berat, melainkan lelah mental. Saat malam tiba, pikiran justru bekerja lebih keras, mencemaskan masa depan atau mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Rasanya ada begitu sesak, padahal kita sedang tidak menghadapi ancaman apapun. Jika kalian sedang merasakan fase jenuh atau lelah yang begitu hebat akhir-akhir ini, percayalah, kalian tidak sendirian. Di episode kali ini, mari kita mengobrol santai namun mendalam. Kita akan melihat bagaimana Islam sebenarnya memberikan ruang aman yang luar biasa damai bagi jiwa-jiwa yang sedang kelelahan. Saat ini, kesadaran tentang kesehatan mental sudah jauh lebih baik loh. Namun, sebagai laki-laki atau mungkin sebagai bagian dari masyarakat modern, kita masih sering mendengar stigma atau komentar yang kurang tepat. Misalnya, laki-laki kok rapuh? Kalian cemas itu pasti karena kurang iman, atau kalau stres bawa sholat aja, itu karena kalian jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Mari kita lihat secara objektif. Islam adalah agama yang sangat realistis. Menjadi seorang muslim yang beriman tidak lantas mengubah kita menjadi robot yang kehilangan emosi, merasa sedih, cemas, atau lelah mental. Semua itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Buktinya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengalami fase kesedihan yang sangat hebat, hingga tahun tersebut dicatat sebagai sejarah Amul Husni atau tahun kesedihan, yaitu saat beliau kehilangan istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman pelindung beliau, Abu Thalib. Keimanan Rasulullah tidak pernah diragukan, namun beliau tetap merasakan duka yang dalam. Jadi keliru jika kita menganggap gangguan kecemasan atau depresi melulu itu karena kurang iman. Dalam Islam, ikhtiar itu sifatnya menyeluruh. Jika fisik kita terluka, kita pergi ke dokter. Maka jika mental kalian yang terluka, mencari bantuan profesional seperti psikologi atau psikiater adalah bentuk ikhtiar yang sangat mulia dan sah secara agama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu bagaimana Islam membantu kita menjaga stabilitas mental kita sehari-hari? Di dunia modern, orang-orang barat sibuk mengampanyekan konsep mindfulness, sebuah metode untuk hidup sadar seutuhnya pada momen saat ini, tanpa terjebak penyesalan masa lalu atau kecemasan di masa depan. Menariknya, dalam Islam sudah memiliki konsep ini sejak 1400 tahun yang lalu, yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah adalah kondisi hati di mana seorang hamba sadar sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Bayangkan saja ketika kalian tahu bahwa pemilik semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, yang menggenggam takdir kita, sedang membersamai kita dan berfirman bahwa Dia tahu setiap beban yang kita pikul. Rasanya sebagian besar dari pundak kita itu runtuh seketika. Islam juga memberikan kita waktu jeda atau tombol pause otomatis sebanyak 5 kali dalam sehari melalui ibadah sholat. Sayangnya tidak jarang kita sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Fisik kita menghadap kiblat, namun pikiran kita melayang memikirkan pekerjaan, target, atau masalah hidup. Padahal saat kita mengangkat tangan dan mengucap Allahu Akbar, di momen itulah kita sedang mengikrarkan bahwa Allah Maha Besar. Dan semua masalah di dunia yang membuat kita cemas itu sebenarnya sangat kecil. Rekan-rekan pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Mengingat Allah dengan keseharian bisa kita aplikasikan lewat hal-hal yang praktis. Misalnya ketika kalian sedang berkendara di tengah kemacetan atau kepalanya sudah merasa pusing saat macet itu, merasa penuh, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu bisa juga ketika malam hari, ketika pikiran kalian mulai tidak tenang, ambillah air wudhu, bentangkan sejadah kalian, lalu tumpahkan segala keluh kesah kalian di sana.
mengadu kepada Allah itu gratis, tanpa antrean dan tidak akan pernah bocor kepada siapapun. Allah adalah pendengar terbaik yang tidak akan pernah menghakimi hambanya. Islam adalah agama yang sangat realistis. Menjadi seorang muslim yang beriman tidak lantas mengubah kita menjadi robot yang kehilangan emosi, merasa sedih, cemas, atau lelah mental. Semua itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Buktinya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengalami fase kesedihan yang sangat hebat, hingga tahun tersebut dicatat sebagai sejarah Amul Husni atau tahun kesedihan, yaitu saat beliau kehilangan istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman pelindung beliau, Abu Thalib. Bagaimana Rasulullah tidak pernah diragukan, namun beliau tetap merasakan luka yang mendalam. Jadi keliru jika kita menganggap gangguan kecemasan atau depresi melulu itu karena kurang iman. Dalam Islam, ikhtiar itu sifatnya menyeluruh. Jika fisik kita terluka, kita pergi ke dokter. Maka jika mental kalian yang terluka, mencari bantuan profesional seperti psikologi atau psikiater adalah bentuk ikhtiar yang sangat mulia dan sah secara agama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Untuk kalian yang sedang mendengarkan suara saya saat ini, jika hari-hari kalian belakangan ini terasa begitu berat dan melelahkan, gak apa-apa, akui rasa lelah itu, beristirahat sejenak. Karena Islam tidak pernah menuntut kita untuk selalu terlihat kuat setiap detik. Namun ingat, jangan memikulnya sendirian. Jika butuh bantuan profesional, carilah bantuan, dan yang utama, jangan pernah ragu untuk mengutuk pintu belakang. Bisikan kalian di atas sejadah mungkin terdengar lirih di bumi, namun getarannya didengar jelas oleh penguasa Arsy. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang telah meluangkan waktu bersama saya di episode kali ini. Semoga obrolan singkat kita membawa ketenangan untuk hati dan pikiran kita semua. Tetap jaga kesehatan fisik kalian dan pelihara kesehatan mental kalian. Saya Muhammad Fajri Siddiq, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.